Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Baby Nur Aulia dari kelas Psikologi Sosial A, Prodi Psikologi Islam IAIN Kediri. Baik, di sini saya akan membahas sedikit materi tentang hubungan antara kecanduan internet dengan kontrol diri. Kemajuan iptek membuka kesempatan bagi manusia untuk lebih mudah mengakses segala hal melalui internet. Pada masa kini, internet tidak hanya difungsikan sebagai alat pengiriman, pertukaran, dan pengambilan data saja, melainkan juga memenuhi fungsi-fungsi yang lain, meliputi kemudahan dalam berbisnis, berkarya, komunikasi, dan kegiatan belajar mengajar. Oleh karena itu, dapat dipastikan bahwa pengguna internet ini akan semakin bertambah. Semakin tidak terhindarkannya internet dari kehidupan keseharian kita, membuat internet mampu mempengaruhi cara kita dalam berpikir, berkomunikasi, dan bertingkah laku. Internet menjadi suatu kegemaran tersendiri dalam mencari informasi terbaru dan menjalin hubungan jarak jauh dengan orang lain. Internet memiliki kelebihan dapat diakses kapan saja dan di mana saja. Oleh karena itu, seharusnya individu lebih bijak dalam menggunakan internet. Jika tidak, ia akan terkena salah satu dampak negatifnya, yaitu adalah kecanduan internet. Seiring berkembangnya jaringan internet ini, pastinya penderita kecanduan akan semakin bertambah, mulai dari penderita anak-anak, remaja, hingga dewasa. Namun, permasalahan ini sangat berkembang pesat pada usia muda, yaitu pada remaja. Karena pada remaja ini, mereka masih mengalami tahap perkembangan psikologis, sehingga kurang bisa mengatur diri sendiri dan lebih rentan terhadap pengaruh internet dan pengembangan perilaku kecanduan. Secara umum, ada dua faktor yang mempengaruhi kecanduan internet ini. Pertama adalah faktor ekstern, yaitu faktor lingkungan, baik lingkungan keluarga maupun sosial dan budaya. Yang kedua adalah faktor intern, yaitu faktor yang berasal dari dalam diri, seperti minat, motif, pengetahuan, dan kontrol diri. Baik, ada penelitian yang menyatakan bahwa salah satu penyebab kecanduan adalah gagalnya individu dalam melakukan kontrol diri. Kontrol diri di sini dapat diartikan sebagai aktivitas pengendalian terhadap tingkah laku. Kemampuan ini digunakan dalam mengarahkan bentuk perilaku agar sesuai dengan norma. Pada kasus kecanduan internet, isi pikiran, perasaan, dan tingkah laku individu akan didominasi oleh keinginan untuk selalu bermain internet. Dan bahkan jika hal itu dihentikan, akan muncul perasaan yang tidak menyenangkan pada individu tersebut. Wah, hal ini sangat berbahaya sekali, bukan? Secara fisik, hal ini akan membawa dampak pada otot-otot penglihatan. Sementara secara psikis, hal ini meningkatkan resiko terjadinya stres, kesepian, bahkan depresi. Karena waktu berharga yang seharusnya kita gunakan untuk berkumpul dengan keluarga maupun teman diganti menjadi ke lingkaran sosial yang lebih kecil, yaitu bermain internet. Oleh karena itu, pencegahan harus dilakukan mulai dari dalam diri dengan melakukan kontrol diri. Caranya adalah dengan membuat jadwal dan memberi batasan ketika kita sedang bermain internet. Jika dirasa kegiatan itu memerlukan akses internet yang cukup, kita boleh mengakses internet dengan seperlunya. Dan jika dirasa itu tidak memerlukan akses internet, kita bisa mengganti dan melakukan aktivitas yang lain, seperti membaca buku, berkumpul dengan keluarga, memasak, dan yang lainnya. Dari sini, kita bisa menyimpulkan bahwa ada hubungan antara kecanduan internet dengan kontrol diri, yaitu kontrol diri yang rendah akan meningkatkan resiko terjadinya kecanduan internet. Dan sebaliknya, kontrol diri yang baik akan menurunkan resiko terjadinya kecanduan internet.
Baik, itulah sedikit materi dari saya. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.